بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Prima. Ustazah akan menyampaikan materi matematika, yaitu tentang pengolahan data. Khususnya adalah tentang submateri membaca data. Pekan lalu anak-anak sudah belajar tentang cara-cara dalam mengumpulkan data. Nah, materi pekan ini masih berkaitan dengan bab sebelumnya. Dalam mengolah data, terdapat 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan data, yang kedua adalah membaca data, dan yang ketiga adalah menyajikan data. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu ya bahwa data itu dapat berwujud beberapa macam. Di antaranya ada yang berbentuk daftar, ada yang berbentuk tabel, ada yang berbentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Data yang telah disajikan dapat lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Nah, kali ini Ustazah Prima akan memberikan penjelasan tentang bagaimana kita untuk bisa membaca data sesuai dengan kaidah-kaidahnya dan tepat dalam membaca datanya. Yang pertama adalah membaca data dalam bentuk daftar. Nah, anak-anak perhatikan ya, berikut adalah data yang disajikan dalam bentuk daftar. Bentuk ini adalah bentuk data yang paling sederhana ya. Daftar peserta lomba mewarnai tingkat kecamatan dari 12 SD yang berpartisipasi. Setiap SD itu mengirimkan perwakilan untuk mengikuti lomba. Anak-anak bisa lihat ya di dalam daftar tersebut. Nah, dari daftar tersebut dapat kita peroleh informasi sebagai berikut. Selain anak-anak bisa membaca datanya dari awal hingga akhir, sebuah kesimpulan data itu juga bisa digali dari melihat daftar data tersebut. Yang pertama, SD Negeri Soco mengirimkan 8 peserta atau 8 anak ya. Bisa dilihat di nomor yang keempat yang ada di dalam daftar ya, bahwa SDN Soco mengirimkan 8 anak sebagai perwakilan. Lalu informasi yang kedua, peserta terbanyak adalah dari SD Negeri Carikan dengan 10 peserta. Ya, data itu bisa diperoleh dengan melihat di nomor 1 di dalam daftar.
ya. Lalu informasi yang ketiga, peserta paling sedikit adalah dari SD Negeri Lemah Bang 1 dengan 3 peserta. Bisa dilihat di nomor 9 pada daftar bahwa SD Negeri Lemah Bang 1 hanya mengirimkan 3 anak sebagai perwakilan. Lalu informasi yang keempat, ada 3 sekolah yang mengirimkan 5 peserta, yaitu SD Negeri Bendo 1, SD Negeri Bendo 2, dan SD Negeri Pingkuk 1. Ya. Nah, itu bisa anak-anak peroleh dengan melihat daftarnya. Tentunya anak-anak saat melihat data, melihat daftar itu harus sangat teliti. Sebab walaupun terlihatnya simpel dan mudah, akan tetapi biasanya kita bisa salah menyimpulkan data karena tidak teliti dalam membaca data. Oke, Ustazah Prima lanjutkan. Yang kedua adalah membaca data dalam bentuk tabel. Nah, di sini sudah ada tabel tentang kegemaran siswa kelas 5, yaitu ada melukis, menari, bermain musik, bermain bola, dan membaca buku cerita. Di mana di dalam tabel itu sudah ada banyak siswanya ya. Nah, informasi yang dapat kita peroleh yaitu sebanyak 6 siswa gemar melukis, sebanyak 5 siswa gemar menari, sebanyak 7 siswa gemar bermain musik, sebanyak 8 siswa gemar bermain bola, dan sisanya 4 siswa gemar membaca buku cerita. Lalu yang ketiga adalah membaca data dalam bentuk diagram gambar ya. Diagram gambar ini disebut sebagai piktogram ya. Piktogram atau diagram gambar ini merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Perhatikan contoh dari diagram gambar berikut. Diagram ini berjudul Piktogram Tingkat Pendidikan Peserta Lomba Seni, di mana di dalamnya mulai dari tingkat TK sampai tingkat SMA dengan jumlahnya masing-masing. Yang berada di luar tabel atau diagram gambar itu ada tulisan bahwa satu simbol atau satu gambar itu mewakili 20 orang. Maka dari piktogram atau diagram gambar tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, peserta lomba tingkat SD sebanyak 160 orang. 160 orang dapat kita hitung dari jumlah simbol orang pada tabel di tingkat pendidikan TK itu sebanyak 8 simbol. Maka 8 dikalikan 20 karena satu simbol orang mewakili 20 ya, sehingga 8 dikali 20 sama dengan 160 orang. Begitu juga untuk menghitung peserta lomba tingkat SD, SMP, dan SMA ya. Nah, sehingga diperoleh hasil bahwa peserta lomba tingkat SD sebanyak 180 orang, peserta lomba tingkat SMP sebanyak 100 orang, dan peserta lomba tingkat SMA sebanyak 120 orang. Mudah ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah yang keempat, membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini anak-anak bisa melihat sebuah diagram batang yang berjudul jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di kota Y, di mana diagram batang itu menunjukkan banyaknya jumlah siswa di sebuah kota. Diagram batang itu ada yang mengandung data tunggal dan ada yang mengandung data ganda ya.
Nah, yang pertama ini adalah yang mengandung data tunggal. Sebetulnya mudah ya anak-anak, tinggal kita melihat skala pada diagram batang tersebut dan memperkirakan jumlahnya yang tepat berapa ya. Jadi dari diagram batang tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Jumlah siswa SD di kota Y sebanyak 1.500 orang. Angka 1.500 orang bisa kita perkirakan karena diagram batangnya menunjukkan arah lebih besar dari 1.400 dan kurang dari 1.600. Jadi diperkirakan ada 1.500 orang. Begitu juga dengan siswa SMP, SMA, dan SMK. Kita perkirakan ya angka di dalam data di diagram batang itu bahwa jumlah siswa SMP sebanyak 900 orang karena berada lebih banyak dari 800 dan kurang dari 1.000. Ada di tengah-tengahnya yaitu 900. Jumlah siswa SMA sebanyak 1.100 orang dan jumlah siswa SMK sebanyak 1.250 orang ya. Karena melihat dari diagram batangnya ini 1.200 lebih sedikit ya. Jadi diperkirakan karena skalanya ini setiap 2 garis itu adalah 200 orang, maka seperempatnya adalah 50 orang. Begitu ya anak-anak. Untuk membaca diagram ini cukup sulit jika anak-anak tidak bisa menghitung skala pada diagram batang ya. Tapi kalau anak-anak terbiasa dengan melihat bentuk-bentuk soal, insya Allah akan mudah untuk menjawab soal. Kita berlanjut ke yang diagram batang data ganda ya. Nah, untuk data ganda ini datanya terlihat lebih rumit. Karena untuk setiap jenjangnya ini ada 2 gambar, ada 2 batang ya. Nah, di sini menunjukkan sebuah data tentang banyak siswa kelas 7. Di mana di dalam batang itu ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini menunjukkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan yang berwarna merah ini menunjukkan jenis kelamin perempuan ya. Nah, ini biasanya ada di sekolah negeri ya anak-anak, di mana siswa perempuan dan siswa laki-laki ini masih bercampur ya, berbeda dengan sekolah kita yang kelas putra sendiri, yang kelas putri sendiri. Nah, ini hampir sama caranya, yaitu dengan memperkirakan banyak data dari melihat angka-angka yang tertera pada diagram batang. Sehingga diperoleh informasi sebagai berikut. Jumlah siswa kelas 7A sebanyak 32 orang. Kita bisa mendapatkan hasil ini dengan melihat data yang ada di 7A ya. Yang batang biru ini putranya berjumlah 14 orang dan yang batang merah ini putri berjumlah 18 orang. Ya, Ustazah berikan simbol PA itu untuk siswa putra dan simbol PI ini untuk siswa putri, sehingga 14 ditambah 18 hasilnya adalah 32 orang. Lalu untuk siswa kelas 7B, kita lihat di bagian kelas 7B yang batang biru berjumlah 15 orang putra, yang batang merah 16 putri, sehingga jika dijumlah menjadi 31 orang. Begitu juga dengan kelas 7C, 7D, 7E, dan 7F ya. Silahkan anak-anak amati letak diagram batangnya dan lihat angkanya. Jika kesulitan, anak-anak bisa menggunakan penggaris ya untuk membantu
memperkirakan banyak anaknya itu berapa di setiap kelas? Nah, jawabannya lihat yang ada di dalam sajian data berikut yang sudah Ustazah tentukan ya. Jadi hasilnya untuk kelas 7C itu ada 29 orang yang terdiri dari 11 anak putra dan 18 anak putri. Lalu untuk 7D sebanyak 28 orang yang terdiri dari 12 putra dan 16 putri. 7E terdiri dari 33 orang, terdiri atas 15 putra dan 18 putri. Sedangkan 7F ini terdiri dari 36 orang, terdiri dari 17 putra dan 19 putri. Oke anak-anak, masih semangat ya? Sekarang kita berlanjut ke yang berikutnya, yaitu membaca data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu setelah melakukan pengamatan. Biasanya diagram garis ini disebut juga sebagai grafik ya. Nah, di sini ada grafik atau diagram garis mengenai data penjualan buku ya dari bulan Januari sampai bulan Mei. Nah, untuk membaca grafik ini juga anak-anak bisa menggunakan penggaris ya untuk mempermudah membaca angka yang ada di dalam grafik. Maka dari diagram garis di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Penjualan buku di bulan Januari sebanyak 20 buah. Penjualan buku di bulan Februari sebanyak 18 buah. Penjualan buku di bulan Maret sebanyak 35 buah. Penjualan buku di bulan April sebanyak 25 buah. Dan penjualan buku di bulan Mei sebanyak 10 buah. Ini lebih mudah ya anak-anak ya. Nah, mudah karena skalanya juga kecil ya. Tetapi kalau skalanya besar, maka anak-anak harus lebih teliti lagi dalam menghitung. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Ya. Diagram lingkaran ini ada dua, yang pertama yang menggunakan satuan persen dan yang kedua menggunakan satuan derajat. Sedikit berbeda tetapi prinsipnya sama ya. Nah, untuk yang satuannya persen ini merupakan sebuah diagram lingkaran tentang data hobi siswa kelas 5. Ya, ini ke olahraga ya, hobi tentang olahraga yaitu basket, sepak bola, badminton, dan lari. Nah, di sini hanya ada satu hobi di mana angkanya tertera dalam diagram lingkaran 20%. Maka anak-anak diminta memperkirakan bagian-bagian yang tidak ada angkanya ya. Oke, Ustazah berikan bantuan ya. Diketahui dalam diagram ini jumlah siswa seluruhnya adalah 100 orang. Maka untuk bisa membaca dari masing-masing hobi olahraga tersebut, tentunya anak-anak harus menghitung terlebih dahulu satu per satu ya. Oke, kita mulai dari olahraga basket, itu tertulis 50%. Kenapa? Karena pada diagram lingkaran basket ini besarannya adalah setengahnya dari satu lingkaran penuh ya. Sedangkan satu lingkaran penuh itu jika ditotal adalah 100%. Maka yang hobinya basket ini setengahnya dari 100% yaitu 50% per total semua ya, total satu lingkaran dalam satuan persen adalah 100% dikali jumlah siswanya 100 orang.
Maka bisa kita hitung ya, dengan sistem pencoretan atau cancel bisa dihitung. Hasilnya nanti ada 50 orang anak yang gemar basket. Lalu yang kedua, sepak bola. Sepak bola ini juga tidak ada angkanya, tetapi bisa kita simpulkan bahwa besarannya adalah 20% karena ada tanda siku-sikunya. Siku-siku berarti 90 derajat ya, atau seperempatnya dari total lingkaran, yaitu 25% dibagi 100% dikali 100 orang, hasilnya adalah 25 orang. Lalu yang badminton ini tertera ya angkanya ya, 20% per 100% dikali 100 orang, hasilnya 20 orang. Nah, yang terakhir untuk lari bisa kita cari berapa persennya dengan mengurangkan 100% dikurangi yang hobi basket 50%, yang hobi sepak bola 25%, dan yang hobi badminton 20%. Sisanya adalah 5% per 100% dikali 100 orang, hasilnya 5 orang. Anak-anak bisa mengecek apakah hitungannya betul atau tidak dengan menjumlahkan hasil tadi ya. Bahwa yang suka basket 50 orang ditambah yang suka sepak bola 25 orang ditambah yang suka badminton 20 orang dan yang suka lari 5 orang. Jika hasilnya tepat sebanyak 100 orang, berarti insya Allah hasil dari jawaban hitungannya anak-anak ini dipastikan benar ya. Oke, kita berlanjut ke yang berikutnya, yaitu membaca data dalam bentuk diagram lingkaran dengan satuan derajat ya. Dengan satuan derajat. Nah, untuk data ini adalah data tentang hasil panen ya, di mana ada panen padi, jagung, ketela, dan kelapa yang masing-masing angkanya sudah tertera di dalam bagian lingkaran. Sama dengan perhitungan tadi yang menggunakan satuan persen, kalau satuan derajat itu tinggal diganti saja persennya menjadi 360 derajat. Ya, kita ketahui bahwa satu lingkaran penuh jika dalam derajat itu besarnya adalah 360 derajat. Yang padi ini 144 derajat per 360 derajat dikali total panennya diketahui adalah 3,2 kuintal, maka kita bisa mengubahnya dulu menjadi kilogram ya. 1 kuintal itu 100 kilo, sehingga kalau 3,2 tinggal kita kalikan 100, hasilnya menjadi 320 kilo ya. Jadi untuk hasil panen padi hasilnya 128 kilogram. Untuk panen jagung ini 72 derajat per 360 derajat dibagi 320 kilo, hasilnya 64 kilo. Untuk panen ketela besarannya adalah 108 derajat per 360 derajat dikali 320 kilo, hasilnya 96 kilo. Sedangkan kelapa ini 36 derajat dibagi 360 derajat dikali 320 kilo, hasilnya 32 kilo. Nah, untuk mengecek apakah jawaban anak-anak itu sudah benar, bisa dijumlahkan nih hasil keempat panen tadi. Padi 128 kilo, ditambah jagung 64 kilo, ditambah ketela 96 kilo, dan ditambah kelapa 32 kilo. Jika hasil total panennya adalah 320 kilo, berarti insya Allah jawaban anak-anak sudah sangat benar ya. Nah, itu tadi anak-anak. Jadi untuk diagram lingkaran ini merupakan suatu diagram yang disajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian juring. Nah, setiap juring itu tadi
dibuat berdasarkan persentase atau besar sudut setiap data ya. Tadi ya yang sudah Ustazah jelaskan, ada yang menggunakan persen, ada yang menggunakan derajat. Dan bagian-bagiannya itu disebut sebagai juring ya. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ustazah Prima ya. Jika ada yang masih belum jelas, jika ada yang masih bingung, silahkan flashback lagi video ini dan catat hal-hal yang penting di dalamnya ya. Semoga apa yang Ustazah Prima sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Dan kita bertemu lagi tentunya di video pembelajaran selanjutnya yang lebih mengasyikkan dan lebih seru lagi ya. Sekian dari Ustazah Prima, jangan lupa untuk mengulang lagi apa yang sudah Ustazah sampaikan dan mengerjakan tugas yang Ustazah berikan dengan baik dan teliti ya. Terima kasih, Ustazah Prima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.